atau pencemaran nama baik tidak ditemukan subjek hukum atau nama seseorang yang diduga dihina dalam alat bukti unggahan teks dan atau gambar. Dan menurut saksi ahli Dr. Bambang SHMH dalam pemeriksaan saat menjelaskan sebuah simulasi unggahan gambar yang sudah disebut sudah tidak dapat dikenali lagi dan tidak dapat dikatakan lagi sebagai seseorang. Selanjutnya, fakta hukum yang ketiga mengenai penyakit yang diderita oleh terdakwa, bahwa terdakwa telah didiagnosa memiliki gangguan mental dan kejiwaan berdasarkan hasil diagnosa surat keterangan dokter kesehatan jiwa rumah sakit Advent Bandung nomor RM 0037841 dengan diagnosa gangguan afektif bipolar sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai 4 Oktober 2021, bukti terlampir. Dan dalam resume medis pengobatan selama pasien dirawat di rumah sakit tanggal 8 Juli 2020 dengan diagnosis intoksinasi obat, minum obat melebihi dosis yang dianjurkan, gangguan bipolar, gangguan lamun D tanggal 5 Oktober 2020 dengan diagnosa masuk percobaan bunuh diri, intoksinasi obat, minum obat melebihi dosis yang dianjurkan, gangguan bipolar yang alasan dirawat percobaan bunuh diri, intoksikasi obat, dan diagnosa bipolar tanggal 9 Juni 2021 dengan diagnosis masuk bipolar episode depresi, percobaan bunuh diri, gangguan tidur, alasan dirawat percobaan bunuh diri dan gangguan tidur. Yang kedua, surat keterangan rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat nomor 13669 KS 0102 FSC dengan diagnosis gangguan afektif bipolar episode klinik campuran dengan gejala psikotik dan tentangan suicide, percobaan bunuh diri dengan gangguan kepribadian borderline personality disorder BPD, bukti terlampir T2. Kedua penyakit tersebut di atas merupakan penyakit yang dimasukkan dalam kriteria penghapusan suatu pertanggungjawaban tidak dan tidak dapat dijatuhi karena kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan pendapat Bumianto, ahli pidana, kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan pasal 44 KUHP di dalamnya mengatur mengenai keadaan seorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kemampuan bertanggung jawab. Adapun pasal tersebut diartikan seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikirnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Menurut doktrin pengertian dari bertanggung jawab itu pengaturan yang terdapat dalam pasal 44 KUHP. Pertama, apabila seorang tidak bebas dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dalam perintah oleh Tuhan maka dikatakan sebagai tindakan memaksa. Kedua, apabila seorang dalam keadaan tertentu tidak dapat menyadari tindakannya dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidak paham akibatnya yang ditimbulkan oleh tindakannya. Kriteria penghapusan pertanggungjawaban pidana. Terdapat 3 kriteria yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya. Kedua, tidak dapat memberikan arah kemampuannya. Ketiga, tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dan perbuatan yang dilakukannya. Seseorang telah memenuhi unsur tersebut, barulah dapat dikatakan mampu bertanggung jawab. Sehingga tidak semua gangguan kejiwaan menyebabkan suatu terpaksa di jalan tertentu. Maka dari itu harus diberikan dalam persidangan. Kemudian bantahan terhadap analisis yuridis bahwa dalam analisa yuridis jaksa penuntut menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pada pembuktian. Dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang. Menurut jaksa penuntut umum, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah barang siapa yang menjadi pada subjek hukum. Kemudian unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Tanggapan bahwa berdasarkan oleh tersebut di atas mengacu kepalasan untuk menyatakan unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak terbukti karena terdakwa tidak pernah menunjuk seseorang menyebutkan nama, guna lain, foto yang diunggah di Instagram. Majelis
pengunjung sidang dan rekan media infotainment yang kami hormati. Berdasarkan beberapa argumentasi yuridis dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya, semakin mengukuhkan keberadaan bahwa pernyataan saudara jaksa penuntut umum tidak membuktikan surat dakwaannya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba hukum hendaklah selalu mengingat terhadap adigium hukum bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang namun tidak bersalah. Berdasarkan yang kami uraikan di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan memutus: 1. Menerima seluruh pembelaan pledoi nasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan menolak tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya. 3. Menyatakan terdakwa Medina Nusani alias Medina Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. 4. Membebaskan terdakwa Medina Nusani alias Medina Z dari segala tuntutan hukum atau filsafat. 5. Memulihkan nama baik serta harkat dan martabat terdakwa Medina Nusani alias Medina Z. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Namun apabila majelis hakim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.